Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang tidak dapat terusir oleh kegelapan. Justru teranglah yang akan mengusir kegelapan. Pada zaman dulu, jenis penerangan tidak secanggih pada zaman sekarang. Saya ingat waktu masih SD ketika saya berkunjung ke kampung di mana mama saya dilahirkan. Setiap malam opung saya menyalakan lampu strongking. Itulah namanya di kampung kami. Saya kurang tahu di tempat saudara apa namanya. Lampu ini harus dipompa supaya bisa menyala lebih terang. Dan tentu yang membuat dia terang atau menyala adalah minyak. Ya, lampu sangat diperlukan untuk menerangi. Waktu malam hari ketika lagi membaca atau belajar, tiba-tiba listrik padam, maka semua menjadi gelap. Keadaan menjadi gaduh. Dan anak-anak yang sedang belajar, yang tadinya hening, tiba-tiba berteriak ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat memerlukan lampu untuk menerangi. Lampu membuat sekeliling kita menjadi terang. Pada zaman dahulu, waktu malam hari, orang-orang memakai obor, lilin, lampu minyak, dan lain-lain. Puji Tuhan, sekarang kita sudah enak karena listrik sudah ada. Dan semua jauh lebih baik dibanding zaman sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, kegelapan itu adalah dosa. Ketika dosa menyelimuti kehidupan manusia, semua menjadi gelap. Segala kejahatan tidak terlihat jelas, sehingga dilakukan dengan bebas. Contoh salah satu kejahatan atau salah satu kegelapan dosa adalah bagaimana manusia sibuk mencari kekayaan dengan melakukan berbagai hal dengan cara yang berbagai pula. Gak apa-apa gelap, yang penting dapat. Yesus memberitahukan kepada kita, apalah artinya kita memperoleh seluruh dunia, harta kekuasaan apapun yang kita inginkan di dunia ini, kalau kita akan binasa. Kalau kita akan membinasakan diri kita sendiri. Buat apa? Karena sering sekali keserakahan dan cinta akan uang itu membinasakan jiwa kita. Lukas 9 ayat 25 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu penerang dalam hidup ini agar kita bisa melihat arah yang benar, yaitu jalan menuju keselamatan. Apakah penerang bagi hidup kita? Hidup yang diselimuti oleh kegelapan dosa ini? Firman. Firman adalah terang yang akan menuntun hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu siapakah firman itu? Yesus Kristus. Karena Yesus adalah terang hidup kita. Yesus Kristus adalah terang dunia. Orang yang hidup dalam terang dunia tidak akan tersesat. Dia akan selamat dan beroleh berkat yang kekal. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup dalam kegelapan, yang hidup tidak dalam Yesus Kristus sebagai terang dunia, maka hidupnya akan binasa.
hilang dalam kematian yang kekal untuk selamanya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita berada dalam dunia yang gelap, tetapi hidup kita harus terus terang. Hidup kita harus terus bersinar, karena sumber sinar kehidupan kita tidak pernah padam. Dia terus menyala menerangi hidup kita, asal kita memelihara terang itu hidup di dalam hati kita. Minyak adalah iman kita. Setiap waktu kita harus mengisi minyak lampu kehidupan kita. Minyak itu adalah iman kita. Iman yang tidak boleh habis dalam kehidupan kita. Iman yang tidak boleh hilang. Sekalipun begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Justru dengan berbagai-bagai pergumulan itulah iman kita semakin teruji. Justru oleh berbagai-bagai pergumulan itulah kita semakin berkilau dan bercahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di waktu kita berjalan, tiba-tiba kegelapan itu datang. Jangan panik dan janganlah takut. Segera nyalakan pelita kehidupan agar kegelapan itu terusir dari hidupmu. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Berjalanlah dalam terang firman Tuhan agar saudara dapat melihat sekalipun dalam kegelapan. Firman yang adalah Yesus Kristus akan membawa kita ke jalan yang benar dan menuju keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang Tuhan membuat hidupmu, membuat hidupku, membuat hidup kita bersinar. Sinar yang memancarkan terang. Oleh karena itu, kehadiran kita dimanapun akan membuat sekeliling kita menjadi terang. Teruslah bersinar, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah disinari kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ikon hawas mengurupi akan nagali jala burju makobasi songon tuatai diur marsinanda iduni igilni Jesus totong marsinanda panundang doang tutu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, bahwasanya Engkau adalah terang di dalam hidup kami. Segelap apapun perjalanan kami, sesuram apapun yang harus kami hadapi, kami tidak takut karena kami memiliki sinar yang kekal, sinar yang akan menerangi jalan kami, yang membawa kami ke dalam keselamatan. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.